Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tenang dan penuh semangat ya. Kalaupun lagi dalam keadaan sakit sekarang ya, tetap optimis, tetap punya harapan bahwa sembuh itu adalah nyata. Ya. Di episode kali ini atau episode keempat ini saya ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting, tapi meskipun penting seringkali diabaikan. Yaitu apa, teman-teman? Yakni bagaimana penyakit lambung, khususnya GERD, itu tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga mempengaruhi mental dan emosi kita. Atau dengan kata lain, menyerang pikiran kita, menyerang otak kita, menyerang mental dan emosi kita. Banyak orang yang berpikir bahwa sakit lambung itu cuman soal asam lambung naik atau perut tidak nyaman. Padahal teman-teman, dampaknya itu bisa jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Apa yang terlihat di permukaan itu sebenarnya hanya sedikit saja persentasenya, tapi yang terlihat di dalam itu sebenarnya jauh lebih banyak. Saya mau cerita sedikit pengalaman pribadi saya ketika GERD saya masih parah ya, atau karena sakit GERD saya itu memang tergolong parah ya, karena sampai-sampai saya pernah tidak bisa bergerak sama sekali. Atau dalam beberapa tahun, kurang lebih 10 tahun saya mengalaminya. Beberapa tahun saya tidak bisa bergerak atau tidak bisa terlalu banyak beraktivitas. Suatu kali saya merasa rasa panas di dada muncul, rasa panas, kemudian sesak, seperti ada sesuatu yang berat di dada saya. Dan bukan hanya rasa sakit yang saya rasakan di dada saya itu, bukan hanya rasa sakit di tubuh saya, tapi hati dan pikiran saya pun ikut menderita. Artinya perasaan saya, kemudian pikiran-pikiran saya itu banyak bergelut di dalam kepala saya. Ada rasa cemas, takut dan sebagainya. Sehingga yang ada rasa takut yang luar biasa. Saya takut serangan itu makin parah. Saya takut tiba-tiba misalnya tidak bisa bernapas. Bahkan pernah ada saat dimana saya berpikir jangan-jangan ini akhir hidup saya, atau mungkin saya sudah mau mati. Karena pernah kejadian, memang saya itu saking susah bernafasnya, itu nafas saya nafas saya itu sengal-sengal, apa istilahnya ya, setengah-setengah, tinggal beberapa istilahnya di depan, di kerongkongan saya itu napas saya kayaknya sampai tinggal di kerongkongan saja, sehingga saya seperti merasa nyawa ini sudah di ujung tanduk ya, seperti mau mati ya, sehingga kepala saya, pikiran saya itu berkecamuk ya, stres, panik ya, cemas ya. Bagaimana kalau kita itu seperti orang yang terdesak, seperti orang yang terkurung dalam suatu tempat yang membuat kita hampir mati, itu kan jadi sesuatu yang membuat kita panik. Nah, dan itu bukan hanya terjadi sekali teman-teman, hampir setiap hari saya diliputi rasa khawatir seperti itu, karena rasanya juga memang sakitnya itu setiap hari. Dan rasa cemas itu, khawatir itu ya, tidak berhenti ketika malam tiba. Artinya malam tiba pun lebih parah. Malam-malam saya sering susah tidur, seperti yang kita bicarakan di episode yang sebelumnya. Kemudian pikiran terus berputar ya, artinya memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, tubuh gelisah. Dan di siang hari pun saya tetap was-was. Artinya malam was-was, siang juga was-was. Saya tidak bisa menjadi fokus dalam bekerja. Artinya kalaupun saya melakukan aktivitas itu tidak bisa fokus. Kenapa? Karena otak saya dipenuhi pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apa saja itu, misalnya kalau kambuh nanti gimana ya? Kalau tiba-tiba sesak bagaimana? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul.
Atau mungkin kalau sakit ini tidak sembuh, bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan anak-anak saya misalnya? Jadi hidup itu setiap hari dipenuhi dengan kecemasan. Dan yang membuat lebih berat, teman-teman, orang-orang di sekitar kita itu kadang sering tidak mengerti. Mereka mengira sakit lambung itu penyakit ringan. Kadang ada yang berkata, itu cuma mah kok, cuman penyakit lambung, atau melihat penampilan kita yang tidak menampakkan penyakit berat, ya. Jadi mereka berkata, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dipikirin. Padahal, ya, bagi saya waktu itu rasa cemasnya justru lebih menyiksa daripada sakitnya sendiri. Artinya, meskipun rasa sakitnya itu parah, ya, misalnya sesak, kemudian kepala sakit, susah tidur, ya, kemudian lambung juga atau perut itu susah masuk makanan dan sebagainya. Pikiran itu jauh lebih parah sebenarnya. Jadi antara pikiran dengan rasa sakit itu memang sesuatu yang saling berkontribusi dalam penyakit GERD ini atau penyakit lambung ini. Teman-teman, memang secara medis hal ini bisa dijelaskan, ya. Yang namanya GERD itu seringkali berkaitan dengan yang namanya gangguan kecemasan atau anxiety. Ketika asam lambung naik, tubuh kita itu memberi sinyal bahaya. Jadi sinyal bahaya itu apa? Dada terasa panas, jantung berdebar, nafas terasa pendek, ya, atau ngos-ngosan. Kemudian otak kita langsung menganggap itu sebagai ancaman serius. Sehingga apa? Karena otak itu punya mekanisme melindungi diri, sehingga muncullah yang namanya serangan panik. Sebaliknya, ketika kita sedang stres, ya, atau lagi tidak nyaman pikiran, banyak pikiran, tubuh kemudian memproduksi lebih banyak yang namanya asam lambung. Hasilnya apa? Hasilnya gejala GERD semakin parah. Jadi fisik dan mental ini saling terkait seperti lingkaran setan. Kalau tidak diputus, ya, penderita bisa terus merasa terjebak di dalamnya. Jadi teman-teman, penyakit GERD ini kenapa biasanya itu lama sembuh atau susah sembuh? Karena itu bukan hanya menyerang fisik semata, bukan hanya menyerang lambung semata, bukan hanya menyerang nafas atau menyerang organ-organ di dalam sekitar lambung dan sekitarnya, tapi juga menyerang yang namanya otak atau menyerang pikiran. Nah, jadi kita mau sembuh, ya, itu dipengaruhi oleh pikiran. Jadi ketika kita salah misalnya makan, salah beraktivitas sehingga timbul kambuh sakitnya kita, maka pikiran menjadi panik atau otak kita menjadi stres karena memikirkan atau cemas terhadap sakit kita. Nah, sebaliknya ketika kita stres atau cemas, lambung juga itu mengalami gangguan karena produksi asam lambung itu menjadi naik. Jadi ibarat lingkaran setan, kita itu semakin terjebak dalam sakit ini. Ya, makanya kalau ada orang yang sakit GERD atau sakit lambung lalu tidak memahami persoalan seperti ini, maka dia akan terus terjebak dalam penyakit ini. Makanya dari pengalaman itu saya kemudian belajar bahwa mengatasi sakit lambung itu tidak cukup hanya dengan obat medis. Tidak cukup juga hanya mengatur pola makan, apa yang perlu kita makan dan sebagainya. Tapi ada hal lain yang sama pentingnya, teman-teman, yaitu apa? Mengelola pikiran dan emosi. Ya. Jadi mengelola pikiran emosi itu salah satu kunci untuk kita sembuh. Ya. Jadi yang namanya pikiran dan emosi itu, teman-teman, penting sekali, ya. Jadi kita pernah mungkin mendengar istilah penyakit itu disebabkan sebagian besar disebabkan oleh pikiran.
Artinya orang bisa sakit karena pikiran. Kita coba balik istilah itu, atau kita coba hack istilah itu dengan, kalau penyakit itu bisa terjadi karena pikiran, maka sehat juga bisa terjadi karena pikiran, ya kan? Oleh karena itu, emosi yang negatif, emosi yang buruk, itu bisa mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh kita, mempengaruhi sel-sel, hormon-hormon kita, sehingga penyakit itu bisa datang. Sebaliknya, ketika pikiran kita itu positif, pikiran kita itu baik, ya, maka hormon kita, kemudian sel-sel kita, peredaran darah kita, itu akan menjadi positif juga, akan menjadi baik, sehingga organ-organ tubuh kita itu pun menjadi baik. Makanya sekali lagi teman-teman, penting sekali yang namanya emosi itu bisa kita kendalikan. Seperti yang saya pernah katakan, bahwa kesembuhan dari GERD ini itu dipengaruhi oleh emosi kita. Jadi meskipun kita ini banyak minum obat, banyak konsumsi hal-hal yang kita anggap bisa menyembuhkan, itu kalau tidak dibarengi dengan pola pikir yang positif, pola pikir yang baik, misalnya semangat, kemudian sabar, kemudian berprasangka baik kepada Tuhan atau kepada Allah, bahwa kita ini pasti sembuh, akan ditolong, itu akan mempengaruhi semuanya, mempengaruhi kesembuhan kita. Kita tidak jadi berpikir yang buruk-buruk, ya. Kita optimis, tidak pesimis bahwa kita ini akan tidak sembuh, tapi kita optimis kita akan sembuh. Maka itu akan mempengaruhi dengan sendirinya kesembuhan kita itu akan terjadi. Nah, oleh karena itu saya kemudian mulai mencoba hal-hal sederhana. Misalnya apa? Misalnya belajar bernapas lebih dalam saat cemas. Itu ada triknya dalam belajar yang namanya pernafasan, ya. Karena bernapas yang baik itu, yang benar itu, atau bernapas yang dengan teknik tertentu itu akan mempengaruhi ketenangan pikiran kita, karena hormon kita itu menjadi stabil. Kemudian menenangkan diri dengan doa dan zikir. Jadi ini penting teman-teman. Kalau kita punya masalah, punya problem dalam hidup kita, doa dan zikir itu, atau mengingat pencipta kita itu sangat penting. Karena pencipta kita itu, atau Tuhan atau Allah itu, yang memberikan segalanya kepada kita. Kita ini, antara diri kita ini dengan Tuhan atau dengan Allah itu jangan dianggap remeh, ya. Kita berprasangka baik saja kepada Dia, itu sudah mempengaruhi kesehatan kita. Apalagi kalau kita misalnya senantiasa berdoa, menyebut namanya, mengingatnya, kemudian ibadah jangan ditinggalkan. Karena kalau kita sakit, kalau melupakan yang namanya Tuhan, melupakan yang namanya Allah, melupakan yang namanya pencipta kita, itu sama dengan teman-teman dengan bunuh diri, ya. Karena banyak kejadian orang itu yang sakit tapi lupa Tuhan, lupa Allah, lupa pencipta mereka, sehingga yang ada semakin stres, semakin parah penyakitnya. Karena bagaimana mungkin mau dia ditolong kalau dia sendiri tidak mengingat Sang Penolong. Kemudian menerima bahwa sakit ini bukan akhir segalanya. Artinya sakit itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Sakit ini hanya titipan saja. Kalau kita anggap sakit ini sesuatu yang sangat mempengaruhi segalanya, itu maka kita akan terbawa terus dalam emosi yang tidak berkesudahan. Jadi intinya sakit ini dianggap biasa saja, ya, bukan akhir segalanya. Ya, penyakit ini semua orang punya penyakit, semua orang ada sakitnya, semua orang mengalami yang namanya misalnya kematian. Jadi kita jangan takut, oh dengan sakit ini nanti saya bisa mati lah. Mati itu teman-teman adalah takdir. Kita mau kemanapun kita akan mati. Kalaupun misalnya kita mati dengan membawa penyakit ini,
itu tidak masalah. Yang penting kita tetap dekat dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Tapi jangan khawatir ya, selama kita berprasangka baik kepada Tuhan kita, maka sakit itu akan sembuh. Yakin teman-teman, sembuh sakit itu. Kalau kita yakin bahwa penyakit itu kita akan sembuh. Jadi harus ada prasangka baik atau percaya diri bahwa pencipta kita, Tuhan Allah, itu pasti akan menyembuhkan kita. Akhirnya apa? Pelan-pelan saya merasa lebih kuat ya. Saya merasa punya pikiran yang positif, dan memang tidak instan ya, artinya tidak cepat ya. Kadang berhasil, kadang juga kambuh lagi, tapi setiap kali saya bisa melewati rasa cemas itu, saya jadi lebih merasa yakin bahwa saya bisa mampu, atau saya bisa mendapatkan apa yang saya usahakan itu. Nah, teman-teman, kalau saya boleh mengibaratkan, sakit GERD itu seperti ombak di laut. Kadang datang kecil, kadang datang besar. Kita tidak bisa menghentikan yang namanya ombak itu, tetapi kita bisa belajar yang namanya berselancar di atasnya. Begitu juga dengan rasa cemas. Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya menghilangkannya, rasa cemas itu. Tidak bisa sama sekali tidak mengadakannya. Itu pasti ada. Tapi kita bisa belajar yang namanya berdamai, ya. Kita bisa belajar yang namanya ikhlas, kita bisa belajar yang namanya syukur dengan apa yang semua kita dapatkan. Teman-teman ingat, dari sakit yang kita dapatkan itu saya rasa lebih banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, bayangkan, walaupun kita masih sakit, kita masih bisa melihat saudara kita, masih melihat orang tua kita, masih melihat masih melihat, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih mendengar, kita masih bisa berbicara mungkin, ya. Jadi kita syukuri semua yang ada yang Tuhan berikan itu. Tuhan masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kehidupan, dan kita syukuri itu, ya. Dan kita berdamai itu penting, teman-teman. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, maafkan orang-orang yang pernah mungkin menyakiti kita. Kita maafkan mereka. Insya Allah itu bisa memberikan sesuatu yang positif bagi kesehatan kita. Bisa belajar mengendalikannya supaya kita kemudian tidak tenggelam di dalamnya berlarut-larut. Teman-teman, terakhir mungkin ya, kalau kamu merasa sekarang sedang cemas karena sakit lambung, ingatlah satu hal. Ingat ya, kamu tidak sendirian, teman-teman. Banyak orang, termasuk saya dulu, itu pernah merasakan hal yang sama. Artinya, jangan biarkan rasa takut itu menguasai hidup kamu. Jangan rasa negatif itu menguasai hidupmu. Selalu ada cara untuk mengendalikan yang namanya cemas. Selalu ada jalan untuk sembuh, teman-teman. Ya, selalu ada jalan. Jangan khawatir. Ubah mindset, ubah pola pikir, ubah pikiran kita tentang penyakit kita itu, bahwa penyakit kita itu pasti sembuh. Seberat apapun, separah apapun, yakinlah pasti sembuh. Ya. Besok insya Allah atau episode yang selanjutnya, kelima, saya akan bercerita tentang hal-hal yang membuat saya tetap bertahan meskipun sakit terasa berat. Intinya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa memberi semangat untuk terus melangkah, semangat untuk terus berjuang ya. Karena hidup itu perjuangan, teman-teman ya. Hidup itu perjuangan. Kalau kita mau istirahat nanti bukan di dunia ini, nanti kita istirahat mungkin kalau kita sudah di akhirat atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua akan menuju ke sana. Oleh karena itu, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita selalu dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.